Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan soal TIU dan pembahasan untuk persiapan CPNS 2021 bagian yang pertama. Bagi yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal maupun materi tentang CPNS yang terbaru. Dan bisa di-share jika video ini bermanfaat ke teman atau saudara supaya persiapannya lebih matang untuk tes tahun depan. Jadi silahkan disimak soal TIU dan pembahasan, nanti selalu saya update, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Soal pertama ini adalah soal analogi. Ini terdiri dari dua kata analoginya. Kaki sepatu, titik-titik, maka titik-titik. A. Cat kuas, B. Meja ruangan, C. Telinga anting, D. Cincin jari, yang E. Topi kepala. Jawabannya adalah C. Telinga anting. Pembahasannya, ini karena analogi, sepatu dikenakan di kaki, seperti anting dikenakan di telinga. Jadi sepatu itu dikenakan di kaki, anting dikenakan di telinga. Jadi sama analoginya. Soal nomor 2, ini juga soal analogi tapi 3 kata. Tangkai kelopak bunga. Yang A. Tanah, laut, hari. Yang B. Tubuh, tangan, kepala. Yang C. Pelepah, tangkai, daun. Yang D. Langit, tanah, magma. Yang E. Tahun, bulan, hari. Jawabannya adalah C. Pelepah, tangkai, daun. Pembahasannya, tangkai kelopak bunga merupakan susunan dari kelengkapan suatu bunga yang dimulai bawah sesuai dengan urutan pertumbuhannya atau dari yang besar. Nah, dimulai dari pertumbuhannya atau dari yang besar, yaitu bunga menempel pada kelopak, sedangkan kelopak menempel pada tangkai. Analogi ini serupa antara kata daun menempel pada tangkai, tangkai menempel pada pelepah. Jadi ini analoginya sama. Soal nomor 3 ini sama dengan soal analogi, hanya titik-titiknya itu kalau tadi ngumpul ini tidak, kiri kanan ada isiannya. Yang A nilai energi, yang B kacau lemas, yang C budaya stamina, yang D perilaku terampil, yang E keyakinan semangat. Jawabannya adalah yang B kacau lemas. Pembahasannya ini analogi ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi tidak ada aturan menyebabkan kacau, tidak ada aturan menyebabkan kacau, tidak ada tenaga menyebabkan lemas. Jadi analoginya adalah hubungan sebab akibat. Soal nomor 4, seutas tali dipotong menjadi 10 bagian yang membentuk deret aritmatika. Jika panjang tali terpendek adalah 1,5 meter dan yang terpanjang 28,5 meter, maka panjang tali mula-mula adalah ini mencari jumlah suku ke N. A 70 meter, B 150 meter, C 58 meter, D 125 meter, E 117 meter. Jawabannya adalah yang B, yaitu 150 meter. Pembahasannya banyak potongan tali, yaitu N-nya adalah 10. Panjang tali terpendeknya A-nya adalah 1,5 meter. Panjang tali terpanjangnya UN atau U10-nya 28,5 meter. SN rumusnya adalah jumlah suku ke N sama dengan N bagi 2 kali A tambah UN sama dengan 10, N-nya tadi 10, 2 tetap, A-nya 1,5, UN-nya adalah 28,5 U10,
Jadi 10 bagi 25, 1,5 tambah 2, 8,5, 30. 5 kali 30 sama dengan 150 meter. Jadi panjang tali mula-mula adalah 150 meter. Ini mencari jumlah suku ke N atau panjang tali mula-mula. Jadi panjangnya adalah 150 meter. Soal yang kelima, diketahui deret aritmatika 17, 20, 23, 26, dan seterusnya. Jumlah 30 suku pertama deret tersebut adalah A 1815, B 2520, C 2310, D 2550. Jawabannya adalah yang A, yaitu 1815. Pembahasannya ini sama juga, mencari jumlah suku ke N. Suku pertamanya A adalah 17 ini, bedanya B U2 dikurangi U1 sama dengan 20 kurangi 17 sama dengan 3. Jadi deret ini mempunyai beda 3. Jumlah 30 suku pertama berarti mencari S30. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali beda. Mengapa ini Sn-nya berbeda dengan yang soal nomor 4? Sebenarnya sama, tadi kan rumus utamanya kan N per 2 kali A plus UN. Nah, UN itu kan suku ke N adalah A plus N min 1 kali beda. Jadi ini gabungan dari A plus UN, UN-nya adalah A plus N min 1 kali beda, jadi A-nya menjadi 2, N min 1 kali beda, jadi ini sama saja. Kalau yang sudah diketahui UN-nya, berarti langsung dimasukkan rumus SNN per 2 kali A plus UN, ditambah UN. Tapi kalau yang UN-nya belum diketahui, kan belum diketahui, kalau tadi kan sudah diketahui, terpanjangnya adalah 28,5, ini kan belum diketahui. Jadi rumusnya N per 2, 2A plus N min 1 kali beda. Nanti hasilnya sama. S30 sama dengan 30 bagi 2, 2 kali 17, A-nya 17, N-nya 30 min 1, berarti 30 min 1 kali bedanya 3. Sama dengan 30 bagi 2, 15, 2 kali 17 adalah 34. 30 kurangi 1, 29 kali 3 sama dengan 15, 34, 29 kali 3, 87, ini dikurung ditambahkan dulu, menjadi 15 kali 121 sama dengan 1815. Jadi jawabannya adalah 1815. Jadi ini sama saja, SN yang ini sama yang tadi. Bedanya kalau yang tadi UN-nya sudah diketahui, ini belum diketahui, jadi untuk mencari UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Soal berikutnya, ini tentang urutan 3, 17, 7, 65, 11, 145, 15, 257, 19, titik-titik. Titik-titiknya 1A 169, yang B 257, yang C 323, yang D 401, yang E 479. Jawabannya adalah yang D, yaitu 401. Pembahasannya ini 3, 17, 7, 65, 11, 145, 15, 257, 19, titik-titik. Suku ganjil, yaitu yang dicetak tebal ini, suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 4. Jadi suku selanjutnya 19 tambah 4 sama dengan 23. Nanti yang di belakangnya titik ini, tapi yang ditanyakan titik setelah 19. Jadi ini tambah 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 4, 15, 15 tambah 4, 19, 19 tambah 4, 23 di belakang sini, tapi yang ditanyakan depannya 23. Suku genap, cetak biasa, punya pola. Nah, ini ada dua suku, ada dua tingkat, yaitu 17, 65, 145, 257, 401. Jadi ini bertingkat. Ini kalau dilihat 18, ini adalah 48, 80, 112, 144.
Nah, ini polanya ini tadi 48 ke 80 ini adalah ditambah 32, 80 ke 112 ditambah 32 juga, jadi polanya bertingkat ini. Jadi jawabannya adalah 401, caranya seperti ini. Nomor 7, jika rawa itu dalam, maka rawa itu banyak buayanya. Pernyataan ini sama dengan A, jika rawa itu tidak dalam, maka rawa itu tidak banyak buayanya. B, jika rawa itu banyak buayanya, berarti rawa itu dalam. C, jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. D, jika rawa itu dalam, maka buayanya tidak banyak. Yang E, jika buayanya tidak banyak, maka rawa itu dalam. Jawabannya adalah yang C, yaitu jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Pembahasannya dalam logika matematika ini adalah soal logika. P maka V sama dengan lingkaran P atau V. Jadi ini sama dengan lingkaran V maka lingkaran P. Jadi pernyataan jika rawa itu dalam maka rawa itu banyak buayanya. Sama dengan pernyataan jika rawa itu tidak banyak buayanya, berarti rawa itu tidak dalam. Jadi ini logika matematikanya. Soal nomor 8, seorang peternak akan membeli 3 ekor ayam dan 2 ekor kambing dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam dan 4 ekor kambing. Dengan berapa cara peternak tersebut dapat memilih ternak-ternak yang diinginkannya? A. 110, B. 120, C. 130, D. 140, E. 150. Jawabannya adalah yang B. 120. Pembahasannya ini menggunakan kombinasi. Banyak cara memilih ayam, 6 kombinasi 3. Jumlahnya 6, 3-nya ini yang dicari. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 kurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial bagi 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 20 cara. Banyak cara memilih kambing, 4 kombinasi 2, jumlahnya 4, hanya dicari 2, berarti 4 faktorial, bagi 2 faktorial, 4 kurangi 2 faktorial sama dengan 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan 6 cara, berarti ini dapat dicoret ya. Jadi ini 2 faktorial coret. Jadi ini caranya tadi 6 cara. Setelah itu, jadi peternak tersebut memiliki pilihan sebanyak, ini dikalikan ayam dan kambing, berarti 20 kali 6 sama dengan 120 cara. Caranya seperti ini. Soal nomor 9, perlop, lawan katanya A. Absen, B. Datang, C. Pulang, D. Masuk, yang E. Kerja. Jawabannya adalah yang E. Kerja. Pembahasannya, perlop merupakan cuti atau berhenti bekerja dalam beberapa lama. Jadi lawan katanya otomatis kerja. Kalau di sini kan tidak ada yang ada sangkut pautnya, jadi kerja jawabannya. Soal terakhir, amsal, sinonimnya atau persamaan katanya adalah A misal, B awal, C asal, D amal, yang E masal. Pembahasannya, jawabannya adalah A misal. Pembahasannya, amsal itu dalam kamus artinya adalah misal, umpama, perumpamaan. Jadi jawabannya adalah yang A misal. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat untuk Anda semua yang baru mampir, silakan untuk subscribe dan share ke teman atau saudara Anda yang membutuhkan, yang tahun ini belum keterima menjadi CPNS. Semoga tahun depan dengan belajar giat, kita semua bisa menjadi ASN. Amin. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.